Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua yang menyaksikan akan ibadah online pada hari ini, tanggal 12 April 2020. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan satu tema yang menjadi tema Paskah kita di tahun ini, yaitu the power of resurrection atau kuasa kebangkitan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah satu-satunya Tuhan kami yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi Tuhan kami, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama-sama bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan, untuk masuk di dalam firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk memberikan kami pengertian, memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang mau diberkati, sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nats yang mendasari kita di dalam firman Tuhan pada Paskah kali ini terambil di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang 11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya merenungkan, mempelajari tentang kebangkitan Kristus ini, saya mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita renungkan bersama-sama dengan saya. Yaitu kebangkitan Kristus itu berbicara soal kemenangan, pengalaman kemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus itu adalah pengalaman kemenangan. Saudara-saudaraku, saya setuju sekali untuk mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah pengalaman kemenangan. Katakan bersama-sama dengan saya, pengalaman kemenangan. Yaitu kemenangan dari apa? Kemenangan dari kematian, kemenangan dari kuasa dosa, kemenangan dari maut, dan sebagainya. Setiap tahun kita merenungkan tentang kebangkitan Kristus, pasti kita memikirkan tentang persoalan ini, bahwa kebangkitan Kristus itu memberi kemenangan bagi orang percaya. Nah, dan akhirnya Kristus itu memang benar-benar menang. Artinya kebangkitan itu berbicara soal kemenangan demi kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak untuk kita berpikir ketika kita memposisikan diri sebagai orang dunia dalam tanda kutip, yang tidak memahami arti salib, orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada salib Kristus. Mereka mengatakan bahwa salib itu adalah pengalaman kekalahan. Setuju tidak? Dan saya percaya bahwa banyak orang dunia di sana itu mengatakan bahwa salib itu adalah pengalaman kekalahan. Coba kita lihat, ketika film The Passion of Christ yang dibintangi oleh Mel Gibson pada beberapa tahun yang lalu itu diputar di seluruh bioskop-bioskop. Itu menceritakan Yesus sebagai manusia yang ditunjukkan sebagai sosok manusia yang kalah telak. Artinya berbicara kebangkitan itu adalah berbicara soal kemenangan. Kenapa? Karena salib itu berbicara tentang
pengalaman kekalahan. Orang dunia mengatakan pengalaman kekalahan. Artinya kalau saudara-saudara menjadi murid-murid Yesus, saat itu ketika saudara tahu jargonnya atau jagoannya itu kalah, maka mereka akan kecewa. Mereka memang pada akhirnya ketakutan, dan memang itu dibuktikan di dalam Injil. Pada waktu Yesus disalib, kita lihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya. Mereka melihat bahwa sosok jagoan mereka itu telah mati, disalibkan dan tidak berdaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka bubar. Mereka lari dan bersembunyi, takut. Karena kita tahu pada waktu itu memang suasananya atau situasinya itu begitu mencekam. Nah, dengan demikian, apa yang dapat kita pelajari tentang salib adalah pengalaman kekalahan bagi orang dunia. Kebangkitan itu memang berbicara soal kemenangan, sedangkan salib itu berbicara soal kekalahan. Bayangkan saudaraku, tubuhnya hancur, dicambuk, diludahi, disalibkan, mati dan dikuburkan. Berarti bagi dunia wajar mereka mengatakan salib adalah kekalahan. Tapi itu menurut dunia. Tetapi menurut kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, salib itu tanda kemenangan, awal dari tanda kemenangan. Nah, coba saudaraku, saya ajak untuk kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18, di sana dikatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, itu pun dikuatkan di dalam kitab Galatia 3 ayat 13, di mana gini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang wajar ketika orang dunia mengatakan salib itu adalah kebodohan. Salib itu adalah kekalahan. Kalau kita mau melihat situasi dan suasana waktu itu, ketika Yesus disalibkan, orang mengatakan seperti itu, orang dunia mengatakan seperti itu. Tapi bagi kita orang percaya, salib itu adalah awal dari kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Nah, sekarang mari kita memahami lebih dalam lagi dalam iman kekristenan kita bahwa kematian Yesus Kristus disalib merupakan gambaran awal dari kemenangan kita. Kenapa demikian? Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Yang setuju katakan amin. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Maka jika kebangkitan adalah kemenangan, maka kematian Kristus disalib bukan kekalahan. Kematian Kristus disalib bukan kekalahan, tetapi awal dari kemenangan. Nah, dalam pandangan Rasul Paulus, kuasa kebangkitan Kristus baru nyata di dalam hidupnya ketika dia memahami bahwa dia telah disalibkan dengan Kristus. Coba perhatikan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di Galatia 2 ayat 19b sampai 20a yang kita renungkan di Jumat Agung yang lalu. Nah, ini adalah salah satu hal yang istimewa yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu ia akan terus-menerus menghubungkan atau mengingatkan para pendengar dan pembacanya kematian dan kuasa kebangkitannya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yesus Kristus telah disalibkan mati bagi saya, dan saya telah disalibkan bersama Kristus. Itu artinya hidup kita diperuntukkan hanya bagi Allah. Ternyata saudaraku, apa yang disebutkan oleh orang dunia salib adalah kebodohan, dan memang mereka menganggap itu adalah kebodohan. Padahal bagi kita sebagai orang percaya, salib itu sebagai batu loncatan menuju kemenangan yang besar. Disinilah kuasa kebangkitan kita rasakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejujurnya problematika dari banyak orang Kristen itu adalah pingin untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus, namun mereka tidak mau disalibkan dengan Kristus.
alias mengalami kematian manusia lama kita dan hidup hanya bagi Tuhan. Seperti Paulus bilang, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, jujur sekali bahwa memang kebanyakan orang Kristen mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tetapi mereka tidak mau disalibkan dengan Kristus. Mau yang enak-enaknya saja. Tetapi Tuhan sudah jelas dengan berkata bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus memikul salib. Itu artinya apa? Bagaimana kita dapat merasakan atau menikmati kuasa kebangkitan Kristus? Kita harus memahami dan menyadari bagaimana kita harus disalibkan bersama dengan Kristus. Ketika Kristus hidup di dalam aku, memiliki pengertian tentang mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang sejati di dalam hidup saudara dan saya. Roma 6 ayat 5 lebih jelas lagi mengatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Lihat lagi di dalam Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena kamu sudah mati dan hidupmu terlindung beserta dengan Kristus di dalam Allah. 2 Timotius 2 ayat 1 perkataan itu. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi saudara mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, salah satunya jalan keluar adalah disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya adalah ketika Paulus mengatakan disalibkan dengan Kristus, berarti manusia lama kita telah mati, ikut disalibkan. Yang sekarang apa? Manusia baru kita. Seiring dengan kematian Kristus menuju kepada kebangkitan Kristus, maka ketika kita manusia lama itu disalibkan bersama Kristus, pada proses kebangkitan Kristus, disitulah terletak kemenangan hidup orang percaya. Amin. Disinilah kunci kita mengalami kuasa kebangkitan. Bukankah ini istimewa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam serangkaian surat yang ia tujukan pada pengikutnya, yaitu orang-orang Kristen, menjelaskan orang Kristen sebagai orang-orang yang memang telah mati. Paulus memberikan penjelasan, hai jemaat-jemaat, engkau seharusnya mati di dalam Kristus, atau mati sama seperti yang dia katakan, ia turut disalibkan bersama dengan Kristus. Karena kamu telah mati dalam Kristus, apa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa salib telah memisahkan kita dari dunia ini. Sekali lagi, salib telah memisahkan kita dari dunia ini, dan kita sekarang terpisah dari dunia oleh karena kita telah mati bersama Kristus, dan bagi dunia namun kita hidup bagi Allah. Di dalam kematian Kristus, kita juga diperkenalkan kepada kehidupan baru. Ketika dikatakan, aku telah tersalib bersama Kristus, maka dengan kata lain Paulus ingin mengatakan bahwa aku sudah mengalami kehidupan baru. Aku sudah mengalami kehidupan baru yang ajaib. Manusia lama, saya telah mati agar manusia baru saya menjadi hidup. Manusia lahiriah saya telah mati agar manusia batiniah saya dilahirkan kembali. Paulus seakan-akan ingin mengatakan seperti itu. Artinya saudara dan saya keluar dari kehidupan dunia ini agar kita dibawa kepada terang pengenalan kemuliaan dan kehidupan Allah di dalam Yesus Kristus. Semua ini nyata dalam kuasa kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, jadi kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus disalibkan dengan Kristus. Artinya manusia lama saudara dan saya harus mengalami kematian. Tanpa ini, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa kebangkitannya dalam keluarga, dalam studi, dalam bisnis, dalam usaha dan sebagainya. Dalam relasi dengan orang lain, mereka tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak mau, sama seperti Paulus katakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya apa saudaraku? Harus mematikan manusia lamamu. Harus benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Ketika melihat salib, maka saudara akan menuju kepada kuasa kebangkitan Kristus. Di sanalah saudara akan mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus yang sebenarnya. Hanya orang Kristen yang mau dengan rela disalibkan bersama Kristus
akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi, hanya orang Kristen yang mau dengan rela disalibkan bersama Kristus akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada kalimat yang pernah saya baca mengatakan begini. Banyak orang tidak percaya Yesus bangkit dari kubur. Dia mengatakan begini, bagi saya tidak penting Yesus benar-benar mati, tidak penting Yesus itu benar-benar bangkit. Yang penting bagi saya itu adalah Kristus hidup di dalam hati saya. Saudara-saudaraku, pernah saya membaca satu artikel yang mengatakan begitu. Bahkan pernah saya mendengar dari seorang teman saya yang mengatakan, nggak perlulah. Bagi saya nggak penting loh Yesus mati, nggak penting loh Yesus bangkit. Yang penting Yesus hidup dalam hati. Pernyataan ini sepertinya rohani sekali. Tetapi saya mau mengatakan, pernyataan ini keliru dan tidak benar. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan, tidak perlu Yesus mati, tidak perlu Yesus bangkit, dia sudah menolak historitas kebangkitan dan kematian Kristus secara real. Saya percaya, saudara, bahwa di dalam kita mengalami akan kematian dan kebangkitan Kristus, maka Yesus itu hidup dalam saya. Kalau saya mengatakan tidak perlu kita melihat Yesus mati atau bangkit, yang penting Yesus hidup di dalam, saya suruh engkau harus bertobat. Kenapa? Karena ketika engkau mengatakan enggak perlu dengan hal-hal itu, engkau sudah menolak historitas kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus. Kebenaran dari kebangkitan Kristus, kebenaran dari kematian Kristus, secara tidak langsung engkau sudah menolaknya. Karena saya tahu kalau Yesus tidak pernah hidup dari antara orang mati, maka Yesus juga tidak akan pernah hidup di dalam hati saya. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka kita juga tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan itu. Saudara-saudara, apa yang penting dari kebangkitan dan fakta bahwa Yesus bangkit dari kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup kita? Dalam kitab Filipi ini, salah satu alasan surat Filipi ini ditulis adanya ancaman memang dari orang-orang Yahudi yang masih beranggapan bahwa jemaat Filipi harus melakukan berbagai tradisi Yahudi untuk memperoleh keselamatan. Maka di Filipi 3 ayat 1 sampai 16, Rasul Paulus menjelaskan dan menegaskan dasar iman orang percaya itu harus berfokus kepada Yesus. Ini terangkum dalam pernyataan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Makna ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Paulus ingin mengenal dan hidupnya semakin serupa dengan Tuhan, tetapi diawali dengan pernyataannya bahwa aku disalibkan beserta dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Nah, orang Kristen sejati harus memiliki kerinduan untuk dapat semakin mengenal Tuhan. Bagaimana dia mengenal Tuhan? Dia harus mengalami apa yang seperti Yesus katakan, bahwa salibnya itu dapat mengubah hidupmu. Ketika engkau hidupmu tersalib dengan Kristus, maka di sana tanda-tanda pertobatan, tanda-tanda kelahiran baru itu akan muncul. Dan akhirnya ketika Yesus bangkit, itulah kemenangan kita merasakannya. Ada beberapa hal yang ditulis Paulus di ayat ini, tetapi pembahasannya akan difokuskan pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Setidaknya ada 3 atau 4 hal yang ingin saya sampaikan secara cepat pada perenungan Paskah di hari ini. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu menyelesaikan permasalahan terbesar dalam hidup manusia, yaitu kematian kekal. Tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai kemampuan untuk dapat mengalahkan maut. Di dalam Alkitab ada kisah-kisah orang yang dibangkitkan kembali, tetapi pada akhirnya mereka tidak hidup-hidup lagi. Hanya Yesus Kristus yang bangkit dan hidup selamanya. Karena Kristus telah bangkit, maka orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Itu dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 20. Kebangkitan Kristus dengan jelas dikatakan mengalahkan maut. Ancaman terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu kematian kekal, telah dikalahkan Yesus. Kebenaran ini yang menjadikan orang percaya mempunyai kepastian pengharapan. Kematian orang percaya bukanlah satu akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru.
Jadi yang pertama ini, kuasa kebangkitan Kristus menyelesaikan permasalahan terbesar di dalam hidup manusia, yaitu kematian kekal. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus ini memulihkan hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, manusia menjadi seteru dengan Allah. Manusia selalu berusaha untuk diterima oleh Allah, tetapi tidak pernah ada yang memastikan bahwa perbuatannya berhasil membuat relasinya itu kembali dipulihkan dengan Allah. Paulus telah memaparkan bahwa tidak ada atribut apapun pada dirinya yang dapat membawa dia diterima oleh Allah, sekalipun dia hidup ketat di dalam keyahudiannya. Ya, jika Tuhan Yesus hanya mati di kayu salib dan tidak pernah bangkit, maka dia tidak akan dapat menjadi perantara bagi manusia dan Allah, bagi saudara dan saya. Dialah yang menjadi pembela bagi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan dan menggagalkan kita dari kasih Kristus. Itu poin yang kedua. Kuasa kebangkitan Kristus memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus membuat gereja akan selalu eksis. Paulus juga mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Tanpa kebangkitan, maka dasar iman orang percaya itu semu. Tidak ada, kosong. Maka gereja yang adalah kumpulan orang percaya tidak mempunyai dasar apapun. Maka Paulus menggunakan kata pengandaian, andai kata, yang menunjukkan kepada kebangkitan Tuhan Yesus itu benar adanya. Tetapi banyak orang masih meragukannya. Banyak orang yang ragu-ragu dengan itu. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus dalam pengakuannya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka dia bukanlah Mesias bagi saudara dan saya. Dia hanya seorang pemimpin agama yang malang. Tetapi karena dia bangkit membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang sejati bagi saudara dan saya. Dan orang-orang percaya hidup di dalam iman kepada dia. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat berita Injil tentang keselamatan diberitakan. Maka oleh karena itu, kebangkitan Kristus membuat gereja akan selalu eksis. Mau dia penderitaan, mau dia apapun, gereja tidak pernah mati. Gereja tidak pernah musnah. Kalau kita melihat bagaimana di China sana, bagaimana di Korea Utara, bagaimana gereja-gereja yang hidup di negara-negara yang tertindas oleh karena mereka kaum minoritas, gereja tetap eksis. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka inilah kuasa kebangkitannya, yaitu membuat gereja tetap eksis. Yang terakhir, yang keempat. Kuasa kebangkitan Kristus itu mampu mengubahkan hidup seseorang secara total. Saudara-saudaraku, Paulus mencontohkan dirinya, masa lalunya dibentuk dalam pengejaran Yahudi yang ketat. Saudara, sebelum bertemu Yesus, dia menutupi semua kemungkinan akan Tuhan Yesus adalah Mesias. Sampai Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada Paulus yang membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Serupa dengan para rasul lainnya. Sebelum mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, hidup mereka itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan. Mereka belum mengerti sepenuhnya siapa Tuhan Yesus, tapi semuanya berubah saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Hidup Rasul Paulus hanya diarahkan kepada Tuhan Yesus. Mereka bahkan rela mati demi imannya, bukan karena membela agama, tetapi karena percaya kepada Yesus. Diarahkan kepada Kristus. Saudara-saudaraku, hidup Rasul Paulus hanya diarahkan kepada Yesus Kristus. Mereka bahkan rela mati demi imannya bukan karena membela agama, tetapi karena mereka betul-betul percaya kepada Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kebenaran. Perubahan hidup itu bukan sekedar menjadi orang yang baik, tetapi mengerti siapa yang dipercayai dan apa tujuannya dan apa nilai hidupnya. Hidup orang percaya sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus pasti berbeda.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah dampak kuasa kebangkitan Kristus. Ingat baik-baik pesan, inti pesan di dalam tema khotbah kuasa kebangkitannya adalah ketika engkau mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, engkau harus ingat baik-baik, engkau harus rela disalibkan bersama dengan Kristus. Disalibkan bersama dengan Kristus adalah dia mati, kehidupan lamanya telah mati seiring engkau disalibkan bersama dengan Kristus. Engkau sekarang memiliki kehidupan baru seiring dengan kebangkitan Kristus. Maka di sana engkau mengalami hari lepas hari kuasa kebangkitanmu di dalam hidupmu, di dalam usahamu, di dalam relasimu, di dalam bisnismu, di dalam keluargamu. Semuanya engkau akan alami. Tapi masalahnya, kalau engkau cuma mau menikmati kuasa kebangkitan Kristus tanpa engkau mau tidak rela untuk tersalib bersama Kristus, maka jangan harap kau akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Engkau harus benar-benar melihat ini. 4 hal ini membawa kita kepada satu perenungan tentang dampak dari seorang percaya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama itu adalah kebangkitan Kristus itu menyelesaikan permasalahan terbesar dalam hidup manusia, yaitu apa? Kematian kekal. Kita akan mengalami kebangkitan. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan hubungan, relasi yang terputus antara Allah dengan kita. Itu dihubungkan dengan salib dan kebangkitan Kristus. Maka kuasa kebangkitan Kristus itu membuat relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kita bebas berdoa, kita bebas kemanapun kita mau datang kepada Tuhan, terbuka bagi Dia. Dia mengampuni saudara, Dia mengasihi saudara, dan sebagainya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus membuat gereja selalu eksis. Dimanapun, kapanpun itu. Gereja mau dianiaya, gereja mau tidak disetujui oleh orang-orang yang di sekitar kita. Gereja mau diapakan, dia tetap eksis. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Maka kuasa kebangkitan Kristus itu membuat gereja akan selalu eksis. Yang terakhir, keempat, sebagai kesimpulan, kuasa kebangkitan Kristus itu mampu mengubah hidup seseorang secara total. Jadi Bapak Saudara, maukah Bapak Ibu Saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Jawabannya adalah, relalah untuk tersalib bersama Kristus. Sekali lagi, relalah untuk tersalib bersama Kristus. Ketika ada masalah, ketika ada problema, jangan takut. Ketika ada penganiayaan sekalipun, ketika ada bahaya sekalipun, jangan takut. Karena kita akan dibawa kepada satu kemenangan demi kemenangan. Hari-hari ini kita mungkin dalam ketakutan. Hari-hari ini adalah tidak ada orang satupun yang tidak berbicara dengan pandemik virus corona. Hari-hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak berbincang mengenai ini. Lepas dari semua hal itu, saya percaya bahwa saudara dan saya melihat itu. Ketika ada orang pun menghubungkan dengan apakah ini salib yang diberikan kepada kita. Saya percaya saudaraku, lepas dari semua orang yang menafsir terlalu berlebihan. Tetapi ini Tuhan mau menguji saudara sampai di mana saudara mengalami tersalib bersama dengan Kristus. Melihat segala sesuatu bentuk perubahan dalam hidupmu. Melihat segala tantangan yang ada di sekitar kita. Ini adalah awal permulaan dari kemenangan. Tapi ketika kita mengalami kebangkitan Kristus, maka di sanalah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat ini. Memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melihat kepada salib dan kebangkitan Kristus. Bapa terima kasih. Kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan untuk melihat bahwa salib, bahwa kebangkitan Kristus, bahwa kuasa kebangkitan Kristus kami alami. Karena kami telah tersalib bersama dengan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tujuan kami tersalib dengan Engkau Tuhan. Supaya kami hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bergantung kepadamu. Dan kami mengalami kuasa-kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Bumi surga soraklah. Haleluya. Malak insan bergemar. Haleluya. Sambut Raja yang besar. Haleluya. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Kuasa dosa telah kalah. Haleluya. Maut di mana